Jadi ya guys, kayaknya udah lama banget ya Pichel nggak bahas handphone. Dan kalau kita kilas balik lagi, mungkin terakhir kali Pichel bahas HP yaitu sekitar tahun yang lalu. Dan saat itu Pichel review Infinix Hot 12i yang biasa dikatakan seri entry levelnya dari Infinix. Dan teman-teman juga banyak yang komplain kayak, Bang, ngapain sih bang lu ngetes yang cooling pad kemarin yang T-Project pakai HP butut kayak begitu? nah, oleh karena itu sekarang Pichel bakal coba naik bahas seri mid-range dari Infinix juga. Yang bisa dibilang secara spek udah punya teknologi yang jauh lebih gahar, punya layar yang lebih berkelas, baterai yang lebih badak, tapi bodinya masih tetap tipis banget, dan yang paling penting, nyaman di genggaman kita. Oke, daripada kebanyakan ngomong, yang mending langsung aja kita bahas, biar teman-teman bisa langsung lihat nih, gimana sih performa dari HP ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel akan bahas lagi sebuah handphone dari Infinix dengan nama Infinix Note Edge. HP yang desainnya memang cakep banget dan juga speknya yang menarik di kelasnya bikin HP ini menurut Pichel layak lah untuk dibahas. Bahkan untuk chipset yang dipakai ini juga masih jarang banget dipakai di HP yang lain. Nah, di atas kertas HP ini punya spesifikasi sebagai berikut nih. Prosesor MediaTek Dimensity 7100 5G, layar AMOLED 3D Curve 6,78 inci dengan resolusi 1,5K atau 1208 x 2466 pixel, dan juga refresh rate di 120 Hz, internal storage 256GB UFS 2.2, RAM 8GB LPDDR5X yang disertai dengan extended RAM up to 16GB, kamera depan resolusi 13MP, kamera belakang resolusi 50MP, baterai 6500 mAh, dual nano SIM yang support akan 5G, dan operating system Android 16 dengan XOS 16. Nah, kemasan produk ini tuh dia pakai material hard karton dengan finishing doff dan juga sedikit sentuhan glossy. Kesan pertamanya ini kokoh dan juga rapi. Dan juga memang waktu sampai di studio Pichel Techno, ini juga dusnya masih aman tanpa penyok ataupun juga ada kerusakan secara fisik. Dari segi desain memang boxnya beda dari seri entry level ataupun mid-range-nya Infinix sebelumnya yang biasa identik dengan warna hijau dan juga biru atau juga kolaborasi karakter. Di sini tuh tampilannya lebih simple dan juga elegan, di mana dia didominasi oleh warna abu-abu dan juga hitam yang terasa lebih minimalis dan juga lebih mature gitu, lebih dewasa. Aksen hijau khas Infinix memang tetap ada, tapi cuma sebagai detail tipis aja gitu. Dan untuk detail desainnya sendiri, produk ini tuh kelihatan to the point dan juga simple banget. Terutama bagian depannya yang memang clean, di mana di sini terdapat branding Infinix Note Edge 5G yang berada di tengah sebagai fokus utama. Ditambah juga nanti beberapa informasi di bagian bawah, serta keterangan storage dan juga RAM yang disematkan di pojok kanan atas. Untuk samping-sampingnya memang masih menggunakan satu kesatuan dari bagian depan, yang dimana kedua sisinya terdapat tulisan Note Edge, namun yang berbeda palingan di sisi kanan, di mana terdapat tambahan stiker free kartu perdana, serta informasi garansi. Lanjut ke sisi atas, nanti palingan cuma terdapat logo Infinix, sementara sisi bawah palingan berisi stiker serial number, email, dan juga deretan barcode. Nah, terakhir nih, yaitu di sisi belakang, nanti palingan di sini terdapat informasi singkat perihal spesifikasi, selling point, sosial media Infinix, serta kode-kode produksi lainnya. Nah, setelah kita udah bedah boxnya, di sini kita langsung aja unboxing. Dan dimana saat kita buka, kita akan langsung ketemu sama sebuah unit HP yang dibungkus plastik dan diletakkan di dudukan karton. Nah, setelah kita angkat dudukannya, palingan terdapat banyak rincian kelengkapan, yaitu antara lain satu bonus kartu perdana, satu informasi branding Qualcomm, satu manual book, satu stiker, satu soft case, satu tempered glass, satu kabel charger USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 80 cm, dan juga satu kepala charger berdaya 45 watt. Nah, itu aja tuh kelengkapan yang teman-teman dapat. Dan yang patut kita apresiasi di sini adalah Infinix masih ngasih kepala charger. Yang dimana zaman sekarang ini tuh udah kayak barang langka gitu ya. Selain itu, kita langsung juga dikasih soft case bahan silikon serta tempered glass. Jadi, ini bisa menjaga biar HP kita tetap aman dan nyaman. Jadi nggak perlu lagi tuh nyari-nyari dan beli secara terpisah. Ya, walaupun sepengalaman Pichel sih, biasanya orang-orang langsung pada FOMO beli casing juga gitu kan. Yang anime lah, yang karbon lah, macem-macem lah, yang gambar istrinya lah, biar aman lah, apalah gitu ya. Tapi tetap aja lah, udah dibilang baik lah, karena udah disediain juga. Nah, secara desain memang Infinix Note Edge ini mengusung akan filosofi Edge with Class, Power That Lasts. Wih, gila. Edge with Class, Power That Lasts. Yang dimana memang HP ini mampu memberikan kemewahan, tapi tetap efisiensi dayanya masih tetap dipertimbangkan. Dan kalau kita lihat dari desainnya, memang sih ada kesan mewah berkat efek glossy di cover belakangnya, dan ada tonjolan kamera ala-ala kamera plateau punya iPhone 17 Pro, yang bikin HP ini jadi kelihatan kekinian. Untuk urusan varian warna pun, Infinix juga menyediakan aneka varian warna, yaitu ada 4. Pertama adalah Silk Green, Lunar Titanium,
Stellar Blue, dan juga Shadow Black. Dan yang Pichel review kali ini adalah varian yang menurut Pichel lebih eksklusif, yaitu warna Lunar Titanium. Untuk dimensinya sendiri memang HP ini juga punya tinggi 16 cm dengan lebar 7 cm. Dan untuk ketebalannya sendiri ini lumayan gila sih, cuma 0,7 cm untuk bodinya. Dan juga untuk 1,4 cm untuk ukuran yang paling tebal, yang dimana dia mencakup akan modul kameranya. Sementara waktu Pichel coba timbang, maka berat di HP ini tuh cuma berada di 186 gram saja. Jadi meskipun banyak HP yang memang lebih ringan, tapi yang bisa setipis ini dengan kapasitas baterai yang dikasih sebesar ini menurut Pichel masih tergolong cukup langka. Cuma memang terkait baterainya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Apakah gede-gedean akan bisa membuat dia lebih tahan lama? Wait, sabar dulu Ferguson, belum di sini bagiannya. Lanjut lagi terkait dengan detail desainnya, memang mulai dari bagian depan HP, nanti terdapat layar dan juga di dalamnya sudah ada in-display fingerprint buat akses sidik jari langsung dari layarnya. Lalu di bagian atas palingan ada speaker dengan branding Sound by JBL. Ada juga mikrofon dan juga ada infrared. Sementara untuk di bagian bawah palingan ada speaker kedua, colokan USB Type-C, lubang mikrofon dan juga slot untuk dual SIM-nya. Nah, geser ke samping, palingan di sisi kiri nanti cuma polosan aja. Sementara di bagian kanannya terdapat tombol-tombol yaitu untuk volume dan juga untuk power. Uniknya ada tombol tambahan one tap button di mana berwarna hijau yang bisa kita atur secara fungsinya. Kita bisa atur kayak contohnya untuk custom sebagai shortcut cepat buat buka kamera, nyalain center, ataupun juga bisa buat manggil asisten AI secara instan. Nah, terakhir di bagian desain untuk bagian belakangnya, nanti terdapat branding Infinix dan juga ada modul kamera yang cukup menonjol ala kamera-kamera iPhone 17 Pro. Dengan dua lensa, satu LED flash, dan juga lampu active halo lighting yang bisa kelap-kelip atau berubah warna buat notifikasi, telepon, ataupun juga buat musik. Nah, sementara di balik kecantikannya tadi, untuk durabilitasnya, maka Infinix Note Edge ini sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP65. Jadi harusnya masih lebih aman dari debu dan juga cipratan air. Tapi mau nggak mau, tetap jangan sampai diajak berenang ataupun direndam ya, karena sertifikasi ini cuma buat proteksi ringan doang. Nah, setelah kita udah bahas desain, kita bahas layarnya dulu. Di mana Infinix Note Edge ini hadir dengan layar berukuran 6,78 inci dengan luas area display di 112 cm persegi. Dan juga screen to body ratio yang mencapai 93,4%. Yang dimana bezel di sekelilingnya tuh jadi berasa tipis banget, cuma di angka 0,5 cm doang. Apalagi dengan desain kamera depan HP ini yang udah pakai punch hole, mungil ya, membuat posisinya tuh nggak neko-neko. Jadi bener-bener nggak ngeganggu pemandangan pas kita lagi asik nonton ataupun juga lagi main game. Rasanya tuh kayak lagi megang selembar kaca gitu yang isinya layar semua. Luas dan juga berasa premium banget, terutama buat HP di kelas kayak begini. Nah, sementara untuk resolusi layarnya sendiri, maka di sini resolusi layarnya bisa dibilang cukup tajam lah, di angka 1208 dikali 2644 pixel dengan kerapatan pixel di 429 dpi. Ya, jadi 429 dpi ini sudah jauh lebih oke dan bahkan kita nggak akan bisa notifikasi ngelihat notif gitu ya, kayak ini pixelnya yang 1, pixel 2 mana gitu, nggak bisa dibedain. Udah gitu, produk ini juga dilengkapi dengan setup layar melengkung atau 3D curve, jadi visualnya bisa bikin bener-bener manjain mata. Jadi enak banget buat scrolling menonton ataupun juga browsing, semuanya jadi kelihatan jernih. Walaupun ya, karena menurut Pichel jadi kayak dejavu sama HP Pichel yaitu S22 Ultra, kadang-kadang jadi kayak suka kepencet guys, dia sebelah kiri atau kanan. Karena dia jadi bezel kiri kanan itu jadi lebih tipis gitu kan. Sehingga jadi suka kepencet gitu. Ya walaupun begitu, memang panel layarnya ini pun sebenarnya di harga segini udah bisa dibilang udah naik kelas lah. Karena di spek sheetnya HP ini udah pakai AMOLED dengan peak brightness yang gila banget sampai 4500 nits. Dan untuk kualitas warnanya pun juga nggak usah khawatir, karena warna yang dihasilkan di panel ini tuh benar-benar hidup banget. Dia dimana memiliki angka di 100% DCI-P3. Jadi warnanya tuh benar-benar hitam pekat dan kontras rasionya pun juga oke banget. Mau dipakai di bawah sinar matahari yang terik pun juga layarnya masih bisa terlihat jelas. Untuk refresh rate-nya dia mendukung 120 Hz, jadi navigasi dan transisi menu tuh kayak kerasa lebih smooth. Jauh lebih lancar dibandingkan HP standar yang masih rata-rata di 60 Hz. Udah gitu layarnya tuh juga nampilin Dynamic Island ala-ala iPhone gitu lah ya. Jadi ini bisa buat notifikasi, kalaupun shortcut buat akses notifikasi gitu lah. Ya ala-ala Apple lah, you know lah. Semua kan rata-rata ngikutin ke situ kiblatnya. Nah memang buat urusan kenyamanan mata, dengan melihat data dari spek sheet-nya, maka Infinix Note Edge ini udah punya fitur 2160 Hz PWM dimming. Jadi kalau kita pakai HP ini dalam kondisi brightness rendah ataupun dalam ruangan gelap, layarnya tetap nyaman dan nggak bikin mata kita cepet capek karena minim kedipat. Touch sampling rate-nya pun juga sudah responsif banget di 240 Hz. Jadi pas dipakai main game yang butuh gerakan cepat, harusnya gerakannya tuh aman tanpa delay yang ngeganggu. Dan memang yang paling bikin tenang sebenarnya adalah proteksi layarnya yang udah pakai Corning Gorilla Glass 7 Eye.
Jadi buat teman-teman yang sering teledor naruh HP di saku barengan kunci motor ataupun recehan gope, layarnya udah nggak bakalan gampang baret dan juga tetap mulus. Udah gitu kan kalau memang teman-teman juga masih takut, nggak usah khawatir karena kan udah dikasih tempered glass bawaan dari Infinix. Jadi harusnya makin aman lah, kita nggak usah khawatir layarnya. Nah, setelah kita udah bahas layar, udah bahas desain, kita masuk bedah performa dari Infinix Note Edge secara data dulu. Di mana smartphone ini dipersenjatai dengan sistem on-chip MediaTek Dimensity 7100 5G, di mana ini sebuah chipset yang dibangun di atas proses fabrikasi 6 nanometer yang memang tergolong cukup modern. Chipset ini mengandalkan konfigurasi octa-core atau 8 core yang terdiri dari 4 inti performance ARM Cortex A78 yang memiliki frekuensi di 2,4 GHz dan juga 4 inti efisiensi yaitu Cortex A55 yang memiliki frekuensi hingga 2 GHz. Untuk detail-detail begini, harusnya performanya itu harusnya udah oke banget, terutama buat teknis, multitasking, ataupun juga aplikasi-aplikasi yang tergolong berat. Dan selain dari sisi CPU, maka sisi grafis pun HP ini juga sudah pakai GPU Mali G610MC2. Buat sekedar nonton drama Korea ataupun main game santai sih harusnya aman banget. Bahkan kalau kita mau pakai kerja rodi, main game berat dengan grafik rata kanan, ini juga masih oke banget. Dan ditambah lagi dengan AI, ya kan, semua kan sekarang kan serba AI gitu. Dan untuk Infinix ini pun juga nggak kelewatan sama AI. Di mana dia memiliki fitur AI X-Boost yang mendukung akan performance gaming kita jadi jauh lebih lancar. Nah, semua CPU dan GPU tadi itu juga ditandemin dengan RAM yang memiliki kapasitas 8GB bertipe LPDDR5X. Dan bisa diperluas lewat fitur MEMS Fusion atau Extended RAM hingga 8GB lagi. Jadi total RAM-nya bisa nyampe hingga 16GB. Dan untuk storage-nya sendiri, maka HP ini sudah punya penyimpanan internal sebesar 256GB, memiliki tipe UFS 2.2. Tipe UFS 2.2 ini tuh jauh lebih cepat, apalagi kalau dibandingin sama eMMC. Ya iyalah, beda kelas gitu kan. Dan ini akhirnya memastikan bahwa pembukaan aplikasi dan juga transfer data tuh jadi jauh lebih responsif. Namun perlu dicatat, HP ini nggak punya slot micro SD card yang dedicated untuk ekspansi penyimpanan eksternal. Jadi semua mengandalkan akan storage internalnya sendiri. Jadi mau nggak mau teman-teman pilihlah storage yang memang sesuai dengan kebutuhan karena tidak bisa ditambah lagi gitu. Itu loh intinya. Sementara kalau kita bahas soal softwarenya, maka HP ini sudah pakai Android versi 16. Dan Android 16 ini pun juga sudah dibungkus pakai operating system skin ataupun launcher dari Infinix yaitu XOS 16. Dan memang yang bikin tenang sebenarnya Infinix kasih jaminan untuk update Android sampai 3 kali dalam security patch selama 5 tahun. Jadi harusnya buat pemakaian jangka panjang HP ini bakalan oke terus. Minimal buat 5 tahun ke depan harusnya masih aman lah. Dan setelah kita udah bahas semua detail yang tadi, ya kan, Pichel kayaknya lebih mending untuk ngetes gimana performance-nya secara real lah, biar minimal teman-teman bisa lihat gitu gimana hasilnya. Dan dalam kondisi kali ini Pichel akan bahas menggunakan benchmark yang nantinya kita akan lanjut juga dengan gaming test. Pertama kita mulai dengan Geekbench versi 6 untuk CPU benchmark. Dan HP ini menghasilkan skor di 993 untuk single core dan 2793 untuk multi-core. Kemudian untuk tes kedua dengan Antutu benchmark versi 11.0.9 dan hasilnya HP ini mendapatkan skor sebesar 758.403 dengan komposisi CPU di 312.326, GPU 102.129 poin, memori 143.469 poin, dan UX sebesar 200.479 poin. Untuk tes ketiga, kita menggunakan aplikasi PC Mark dengan testing Work 3.0 performance. Dan hasilnya HP ini mendapatkan skor sebesar 10.849 poin. Tes keempat untuk GPU test, kita menggunakan 3D Mark di mode Wildlife dan juga Wildlife Extreme. Dan hasilnya untuk mode yang Wildlife, maka dia mendapatkan overall score di 2.505 dan Wildlife Extreme mendapatkan skor di 695. Dan yang terakhir, Pichel menguji juga kecepatan storage-nya menggunakan PC Mark dengan testing storage 2.0. Hasilnya untuk penyimpanan internal, kecepatan sequential read-nya tuh mencapai 749 MB per second, dan sequential write-nya mencapai 596 MB per second. Dan hasilnya, HP ini juga mendapatkan storage 2.0 skor sebesar 44.243 poin. Dan ini dia perbandingan dengan beberapa HP dan juga device lainnya yang kita berhasil collect dari internet. Check this out.
Dan udah puas kita nge-benchmark, kita lanjut lagi kepada pengetesan gamenya. Dan untuk pengetesan kali ini, Pichel bakal mainin gamenya selama 10 menit per game, pakai settingan paling playable di setiap gamenya. Dan yang paling penting juga, kita kan nggak akan lewatin AI-nya tadi. Dan EX-Boost AI tadi, Pichel kasih settingan performance buat mendongkrak performanya lebih maksimal. Dan game pertama yaitu Mobile Legends, di mana dia memiliki setting super pada frame rate dan juga HD pada resolution. Dan hasilnya rata-rata frame rate yang didapat adalah 89 FPS. Game kedua kita tes yaitu Genshin Impact, di mana secara default game ini memberikan settingan medium dan rata-rata frame rate yang didapat adalah 28 FPS. Game ketiga adalah PUBG Mobile dengan settingan smooth extreme dan rata-rata frame rate yang didapat adalah 58,6 FPS. Game keempat adalah eFootball dengan settingan high pada grafik dan 60 FPS dan hasilnya rata-rata frame rate yang didapat adalah 55 FPS. Game kelima sekaligus yang terakhir adalah GTA San Andreas dengan settingan max pada visual effect dan rata-rata frame rate yang didapat adalah 29,7 FPS. Nah, teman-teman kalau teman-teman bisa lihat tadi, harusnya udah kebayang lah ya gambaran gimana performa dari HP ini. Dan ini tergolong sangat kuat terutama untuk game-game yang ringan hingga menengah. Cuma memang untuk game yang berat ataupun open world, maka performance-nya tuh agak sedikit kurang optimal di settingan medium. Jadi secara keseluruhan produk ini lebih cocok untuk game-game e-sport ketimbang untuk yang AAA di handphone kita, ataupun juga untuk game-game yang butuh grafis tinggi. Sebenarnya ini sedikit banyak agak kebantu karena fitur extended RAM tadi sih ya. Kalau cuma 8GB doang menurut Pichel bisa jadi agak ngos-ngosan. Tapi kan perlu dicatat bahwa kalau kita pakai extended RAM maka kita akan memakan storage dari internal HP kita juga. Jadi ya harus dilihat lah perbandingannya. Tapi overall menurut Pichel sih kebutuhan harian kita harusnya oke lah. Terutama untuk kebutuhan harian non-gaming harusnya masih lancar jaya lah. Terutama buat kita ngedit TikTok atau apa, capcut, ini menurut Pichel masih oke sih. Dan setelah itu Pichel juga melanjutkan pengetesan dengan menguji suhu HP ini. Terutama pada saat kita pakai bermain game dan juga saat stress test menggunakan Antutu. Dan saat main game maka di bagian layar dia punya titik terpanas di area dekat kamera depan. Di mana di kondisi ini dia memiliki suhu rata-rata di 45,5 derajat Celcius dan maksimum suhu terpanasnya di 45,9 derajat Celcius. Sedangkan pada bagian belakang, suhu terpanasnya berada di ujung dekat modul kamera belakang dengan suhu rata-rata di 45,5 derajat Celcius dan maksimum suhu terpanasnya di 47 derajat Celcius. Kemudian selama stress test, titik terpanasnya tuh hampir sama kayak main game. Di mana di bagian layar dia punya titik panas di area dekat kamera depan dengan suhu rata-rata di 40,1 derajat Celcius. Dan maksimum suhu terpanasnya mencapai 40,8 derajat Celcius. Sedangkan pada bagian belakang, suhu terpanasnya berada di ujung dekat modul kamera belakang dengan suhu rata-rata di 38,5 derajat dan maksimum suhu terpanasnya mencapai 41,2 derajat Celcius. Intinya memang pada saat dipakai main game ataupun juga stress test, maka panas HP ini sebenarnya cuma nongkrong di area sekitar modul kamera doang. Dan bagian lain harusnya tetap standar adem ayem aja lah. Jadi genggaman kita sedikit banyak agak aman, tapi di sebelah kanannya doang. Yang satunya lagi agak sedikit panas gitu ya. Sayangnya memang Pichel nggak nemu sih informasi resmi terkait dengan sistem pendinginan yang dipakai. Walaupun begitu, memang dia katanya udah dipakai vapor chamber 4200 mm persegi. Pichel juga nggak tahu lah ya. Tapi tetap aja sih 40 derajat Celcius tuh agak kerasa hangat sih guys. Apalagi untuk jangka panjang menurut Pichel agak kepanasan. Pindah ke sektor multimedia, maka Infinix Note Edge ini benar-benar kasih lompatan yang terasa jauh dan jauh lebih premium dan gak ada lagi berasa ala kadarnya. Mulai dari audio, maka HP ini sudah meninggalkan mono speaker dan juga beralih kepada dual stereo speaker hasil kolaborasi dengan JBL. Berbeda dengan seri Hot yang memang suaranya tipis, ya memang lah ya, namanya juga Hot ya kan. Sistem audio di Note Edge ini jelas sudah mendukung akan teknologi seperti high-res audio dan juga DTS. Hasilnya memang produksi suara yang keluar tuh terasa lebih tebal dan separasi treble yang jernih, dan juga bass yang jauh lebih berisi. Dan pada waktu Pichel ukur tingkat keluaran output suara audionya gitu ya. Dan di volume 100%, speaker HP ini bisa ngasilin output suara rata-rata di 79,8 desibel dan maksimum hingga 86, desibel. Dan suara yang keluar memang bisa dibilang walaupun nggak terlalu tinggi-tinggi dan kencang-kencang amat, tapi bisa dibilang udah oke sih. Tapi ada satu catatan nih buat teman-teman yang nggak biasa pakai kabel, terutama buat headsetnya. Karena HP ini tuh nggak ada lagi port audio 3,5 mm-nya. Sayang kamu Infinix. Udah gitu ada hal menarik nih sebenarnya. Dimana pengalaman menonton film pun juga makin oke. Karena HP ini sudah mengantungi akan sertifikasi Widevine L1. Artinya kita bisa menikmati konten streaming dari platform kayak Netflix ataupun Disney Plus Hotstar dalam kualitas yang paling tertingginya. Dan beralih kepada kamera, maka Infinix Note Edge ini pun juga punya kamera utama dengan konfigurasi 50 megapiksel. Dengan aperture atau bukaan di f1.8
yang secara teknis tuh bisa nangkep detail lebih tajam dan cahaya lebih banyak, bahkan di kondisi minim cahaya. Nah, di kamera ini menariknya Infinix ngasih beberapa fitur yang kepake banget. Pertama yang menurut Pichel yang kepake banget adalah live photo. Jadi ini fitur yang memang dulu udah pernah viral, di mana kita bisa nangkep momen 1,5 detik dan fiturnya tuh kayak fotonya jadi hidup gitu. Jadi kayak ada video singkatnya gitu kan, 1,5 detik. Kayak iPhone biasanya udah ada tuh kan, udah lama. Samsung juga udah begitu gitu ya. Dan selain itu juga terdapat fitur dual video. Jadi kita bisa nge-record pakai kamera depan dan juga kamera belakang barengan gitu. Kayak ala-ala nge-vlog gitu kan guys. Gelo guys, gitu-gitu ya. Dan juga yang bisa dipakai adalah gesture ya. Ini gesture juga sebenarnya nggak ini gini banget sih ya. Tapi lumayan lah ngebantu buat kita yang selfie lagi banyak kan tangan nggak nyampe gitu kan, pakai gesture aja. Sementara kalau teman-teman tanya soal hasilnya sendiri, maka di kondisi siang hari, hasil fotonya ini tergolong oke sih. Detail pada objek utama terlihat jelas, warna tampak natural dan juga exposure yang aman tanpa area yang overexpose. Dynamic range-nya juga tergolong standar, nggak ada yang terlalu amazing amat gitu. Ya seimbang lah antara area terang dan juga gelapnya. Tapi memang karena kondisi langitnya agak mendung, maka kontrasnya terasa sedikit flat. Sehingga hasil akhirnya terlihat natural, bukan yang dramatis-dramatis ala-ala overexpose kayak itu loh, kayak beberapa HP yang lain. Tahu kan kayak gitu-gituin kan. Nah sementara kalau waktu kita tes pada malam hari, hasil fotonya masih tergolong cukup baik. Detail foto pada objek masih terlihat jelas, exposure-nya juga masih aman. Walaupun memang shadow-nya terlihat cukup pekat sehingga detail di area hitam tuh sedikit hilang. Dynamic range-nya juga masih terlihat cukup terkendali, walaupun kontrasnya secara keseluruhan terasa agak flat karena pencahayaan yang terbatas. Dan juga menurut Pichel yang masih sangat-sangat ternotis adalah noise-nya yang bertebaran di mana-mana. Jadi agak disedihkan, tapi ya itu memang udah nature-nya sih kalau udah malam, karena dia mau coba dongkrak ISO-nya kan agak-agak tinggi gitu. Sedangkan untuk perekaman videonya, maka kamera belakang ini bisa merekam video hingga resolusi 2K 30 fps. Dan ada juga sih settingan 1080p 30 fps yang juga ditandemin sama fitur AI Steady, biar video kita nggak getar. Dan kalau kita lihat sekilas di dalam kondisi siang, maka detailnya tuh kelihatan lebih tajam dan juga bersih. Tekstur subjeknya juga masih terlihat jelas, terutama di bagian yang kena cahaya. Noisy di sini hampir nggak kelihatan lah, jadi gambarnya tetap kerasa jernih dan juga natural. Warnanya juga tetap netral, nggak berlebihan tapi tetap enak dilihat. Sedangkan untuk kondisi malamnya, detailnya juga jadi rada pudar dan kurang tajam, mirip-mirip kayak foto yang tadi sih. Teksturnya juga agak kurang jelas dan banyak banget noise-nya. Walaupun begitu, memang nggak bisa dipungkiri ada juga flash tadi ya, LED flash di bagian belakang yang tergolong cukup terang dan punya settingan ada beberapa, yaitu ada settingan off, on, auto, dan juga always on. Nah setelah kita udah bahas kamera belakang, kita akan bahas ke kamera depan, di mana HP ini sendiri sudah memiliki kamera depan yaitu sebesar 13 megapiksel dengan aperture atau bukaan di f2.2 yang sudah dibekali juga dengan fitur soft light ring. Fitur ini berguna banget, terutama sebagai lampu bantuan biar wajah kita tetap kelihatan cerah dan juga agak sedikit natural saat selfie di kondisi gelap. Asiknya lagi, kamera depannya juga sudah mendukung akan zoom 2 kali, jadi teman-teman bisa ambil foto close up dengan lebih mudah tanpa harus mendekatkan HP kepada wajah kita. Tapi sejujurnya kalau ditanya segi kualitas, hasil fotonya ini cenderung soft dan detailnya kurang tajam dan warnanya kurang natural. Sehingga menurut Pichel agak kerasa kayak pucet gitu, terutama buat kita yang mungkin suka selfie. Jadi harus nggak mau ditambahin filter kali ya biar agak hidup dikit gitu. Dan daripada teman-teman dengerin Pichel ngebacot terus dari tadi, ya buat yang penasaran, Pichel bakal tampilin hasil tes video, audio, dan juga kamera dari HP ini. Biar teman-teman nggak penasaran. Check this out. Nah, ini kualitas kamera depan 1080p 30 fps. Nah, di 1080p 30 fps ini Infinix Note Edge tuh ngasih kita fitur yang namanya Steady On. Jadi Steady On ini bisa bikin kualitas perekaman kita tuh walaupun sambil jalan gini tetap stabil gitu. Jadi ibarat fitur buat stabilisasi video pas kita record gitu lah. Kurang lebih gini. Tadi kita udah ngelewatin area yang lumayan gelap. Gimana, masih stabil apa enggak gambarnya? Ya. Atau overexposure atau gimana? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar udah oke atau belum sih kualitas kayak gini. Nah, kalau ini untuk kualitas perekaman kamera belakang
masih pakai 1080p 30 fps dan fitur steady on-nya nyala gitu. Gimana menurut teman-teman? Ini nggak pakai tripod sama sekali, gimbal nggak pakai, apa udah stabil pakai fiturnya? Gimana menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya kita pakai resolusi yang paling tinggi gitu, 2K 30 fps. Di sini nggak bisa pakai fitur steady on-nya. Gimana? Apa berasa goyangnya? Dan dari segi kualitas perekaman gimana? Udah oke belum? Ini adalah kualitas dari kamera Infinix Note Edge di kondisi malam. Ini kamera depan ya. Ini kondisinya nggak pakai flash gitu. Nah, kurang lebih kayak gini. Menurut teman-teman gimana? Nah, ini kalau ditambahin flash. Tuh. Oke nggak? Udah oke belum sih buat nge-record malam-malam? Oke, kurang lebih kayak gini sih. Nah, kalau ini tuh kualitas kamera belakangnya, perekaman malam hari, kurang lebih hasilnya kayak gini. Ini tanpa flash. Nah, kalau pakai flash tuh jadi kayak gini. Tuh, kurang lebih kayak gini kalau pakai flash. Ya, selanjutnya di sini ada fitur yang namanya tuh dual video. Jadi kita bisa pakai kamera depan sama belakang tuh secara bersamaan. Ya, mungkin buat teman-teman yang pengen ngasih footage di kamera belakang terus tetap mau nampilin muka, ini bisa banget nih pakai fitur kayak gini. Dan juga dia tuh tata letaknya bisa diatur gitu loh. Jadi misalnya kalau sekarang nih nyamping-nyampingan kan, kanan kiri gitu. Nah, dia tuh bisa diubah. Contoh, kita ubah nih sekarang. Nah, ini mungkin cocok banget nih buat teman-teman yang mau ngevlog kan, terus mau ngasih lihat footage di depan lewat kamera belakangnya, dan tetap mau nampilin muka gitu ya buat vlog-vlog ala-ala gitu. Ini bisa banget. Tapi fitur dual video ini cuma bisa diakses di 1080p dan 720p aja gitu. Kurang lebih itu sih. Ini oke juga nih fiturnya. Dan untuk baterainya sendiri, maka Infinix Note Edge ini punya kapasitas baterai yang bisa dibilang badak lah di kondisi unit yang tipis. Karena dia punya kapasitas di 6500 mAh. Secara teori kapasitas gini tuh gede banget dan pas jadi daily driver banget. Tapi daripada cuma berteori aja, maka Pichel seperti biasa bakal langsung ngetes, terutama buat pemakaian sehari-hari. Dan kita akan tes pakai gaming, pakai Mobile Legends dan juga Genshin Impact. Hasilnya pada waktu kita bermain Mobile Legends selama 30 menit, dia menguras baterai hingga 7%. Sementara untuk Genshin Impact selama 30 menit hanya memakan waktu 4%. Jadi secara kasar untuk penggunaan gaming secara non-stop, maka HP ini kemungkinan besar bisa bertahan sekitar 7 jam. Dan gak sampai di situ aja, buat dapat gambaran pemakaian harian yang lebih nyata, Pichel gas lagi nih pakai PC Mark Work 3.0. Dan kondisinya memang lumayan nyiksa nih ya, dimana Pichel buat brightness-nya di 100% dan cuma nyambung kepada Wi-Fi. Dan ternyata HP ini tuh sanggup bertahan sampai 9 jam 43 menit. Buat ukuran layar yang dipaksa seterang mungkin dan juga dipakai buat harian gitu ya, pakai PC Mark itu kan tergolong buat pemakaian harian. Ini menurut Pichel angka segini udah mantep banget sih. Bayangin kalian 9 jam ngelihat scrollan TikTok di brightness maksimum, mata kalian yang kalah kali menurut Pichel mah. Yang mungkin mata kita buta duluan kali ya. Dan gak sampai daya tahan yang lama banget, menurut Pichel yang menarik juga adalah bagian chargingnya, di mana Infinix Note Edge ini udah dibekali langsung charger dari 45 watt. Seperti yang kita udah bahas tadi di bagian unboxing. Berbeda jauh sama seri entry level yang butuh waktu berjam-jam, karena HP ini bisa mengisi daya dari 4% sampai ke 5% cuma waktu sekitar 45 menit saja. Dan dari 50% ke 100% dia membutuhkan waktu 49 menit. Jadi kalau di total waktu ini dibutuhkan tuh sekitar 1 jam 34 menit. Ya tergolong sangat efisien lah buat standar zaman sekarang. Apalagi kalau kita dikasih 3 pilihan setting charging yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Nah selain itu juga yang menarik sebenarnya adalah fitur bypass charging yang bikin suhu body handphone kita tuh tetap adem pas main game sambil dicas. Karena arus listriknya langsung dialirkan kepada mesin tanpa ngelewatin baterai dulu. Sehingga untuk urusan baterai maka HP ini tuh bener-bener paket lengkap sih. Daya tahannya badak buat seharian, tapi chargingnya juga tergolong ngebut banget. Jadi buat yang aktivitasnya padat ataupun malas ngecharge dan nunggu-nunggu lama buat ngecharge, maka menurut Pichel Infinix Note Edge ini adalah sebuah solusi terutama buat kita yang orientasinya cari HP yang daya tahannya lama. Terakhir soal konektivitas, maka Infinix Note Edge ini udah punya 2 slot nano SIM card yang asiknya udah mendukung jaringan 5G untuk keduanya.
Jadi buat teman-teman yang tinggal di area yang udah tercover sinyal 5G, siap-siap aja ngerasain internetan super ngebut. Dan sementara untuk koneksi wireless yang lain, maka HP ini juga sudah mendukung akan Wi-Fi dual band dengan standar 802.11 sampai dengan standar AC atau Wi-Fi 5. HP ini juga sudah mendukung akan dual frekuensi dengan frekuensi di 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Sehingga untuk koneksi itu harusnya jadi lebih stabil ataupun juga bandwidth-nya lebih besar dan harusnya minim gangguan. Terutama kalau kita routernya sudah mendukung akan 5G juga ya. Dan ini akan sangat bermanfaat banget, terutama buat pixel yang kayak suka data transfer besar gitu ya, ataupun streaming video 4K, itu tuh akan sangat terbantu, apalagi kalau kita pakai yang frekuensi 5G. Dan selain itu, yang menarik juga di sini adalah fitur infrared blaster, yang memungkinkan kita menjadikan HP ini menjadi HP remote TV ataupun remote AC. Menurut Pichel kirain tuh HP ini, apa ya, kayak fitur-fitur kayak gini tuh gak akan balik lagi gitu. Tapi rupanya dibalikin juga sama Infinix ya. Dulu kan biasanya Xiaomi gitu kan. Menarik. Jadi kita bisa matiin HP, matiin AC, matiin TV gitu kan. Nah sementara untuk urusan navigasi maka udah aman banget lah. Karena HP ini juga didukung oleh beberapa teknologi seperti teknologi GPS, Galileo, GLONASS, dan juga QZSS untuk memastikan penguncian lokasi yang jauh lebih cepat, presisi, dan juga responsif. Urusan transfer data pun juga sudah update banget karena HP ini sudah pakai Bluetooth versi 5.4 serta port USB Type-C yang sudah mendukung akan fitur OTG. Jadi kalau kita mau colok flash disk ataupun keyboard tambahan udah nggak perlu ribet-ribetan lagi. Dan juga buat kita yang mungkin anaknya e-money banget ataupun tap cash banget ataupun flash banget, ya nggak usah khawatir karena HP ini sudah juga mendukung akan fitur NFC. Jadi buat teman-teman yang suka sering top up ataupun cek saldo e-money, bisa langsung aja tuh tempel di HP tanpa repot-repot cari ATM lagi. Overall, menurut pribadi Pichel, HP Infinix Note Edge adalah sebuah HP yang masih banget bisa diandalkan, terutama buat kita yang lagi nyari HP yang harganya bersahabat tapi fiturnya tetap premium. Dan paling penting juga karena walaupun tipis, tapi baterainya udah gila banget. Udah sampai 6500 mAh. Ini sih menurut Pichel nilai jual yang kuat banget, apalagi buat kita yang suka mobile, keliling-keliling, ataupun nggak deket sama chargeran, ataupun juga suka doyan gaming lama, ini menarik banget. Ditambah lagi dengan layarnya yang sudah AMOLED dan curve 3D dan juga refresh rate 120Hz, bikin kita tuh bakal bisa betah banget di depan layarnya berjam-jam. Dan dari sisi performa pun juga aman, karena kombinasi dari Dimensity 7100, RAM 8GB LPDDR5X, dan juga storage UFS 2.2 bikin performansnya tuh tetap kenceng dan juga stabil banget buat multitasking maupun juga gaming. Terutama buat kita yang anaknya lagi editing banget, pakai capcut dan kawan-kawan, harusnya aman. Tapi dibalik dari performanya memang luar biasa ini, tetap aja ada beberapa catatan yang Pichel temuin. Kayak kameranya yang memang tergolong cukup-cukup makan aja. Jadi buat di-up ke sosial media pribadi, mungkin buat beberapa yang udah biasa pakai flagship mungkin agak sedikit kayak kecele gitu. Kayak, weh kok gini kualitasnya gitu ya. Dan juga kedua adalah tidak hadirnya jack audio 3,5 mm. Jadi mau nggak mau harus pakai TWS ataupun juga adapter. Buat yang memang perfeksionis di sektor kamera ataupun audio kabel, jadi mau nggak mau ini adalah catatan-catatan yang teman-teman harus tahu. Sehingga buat kita yang mungkin nyari HP-HP yang agak-agak kelas flagship dan spesifikasi yang tergolong oke dan juga stylish, menurut Pichel ini salah satu solusinya. Tapi kalau prioritas utama kita kamera kelas atas ataupun spesifikasi yang paling buas di harga segini, mau nggak mau sebenarnya menurut Pichel masih ada opsi lain yang harus bisa dipertimbangkan. Tapi yang menurut Pichel juga gokil sebenarnya adalah harganya. Karena waktu Pichel buat video ini, HP ini tuh dibanderol di harga 2,6 jutaan aja. Dan ini sudah tersedia juga di toko ijo dan juga toko oranye. Menurut Pichel harga segini sih, aduh gila 2,6 juta dapat HP yang desain begini. Udah deh nggak usah ngomong lagi deh, udah paling best of the best sih sebenarnya. Cuma ekspektasi kita aja yang perlu diatur. Selebihnya sih menurut Pichel udah gokil banget. Dan kalau teman-teman suka dan terbantu oleh karena video ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Jangan lupa juga untuk cek sosial media serta website Pichel Media Group melalui link yang udah Pichel taruh di bagian deskripsi. Silahkan mampir juga ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fam yang bahas kitab Pichel serta keluarga, dan juga Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Bagus sih HP-nya. Kita pakai sih di sini ya untungnya ya. Tapi sumpah sih, menurut kalian 2,6 gak ada lagi yang worth it kan? Ya, HP 2,6 paling worth it menurut Pichel udah ini dah. Gak usah banyak komen-komen yang lain, udah paling bener. Kagak bisa lagi ditandingin, udah.